Dan sekarang per hari itu kurang lebih 1.100 kapal yang lewat. Per hari? Per hari. 1.100. Nah, dari 1.100 itu kurang lebih ada 30 lah super tanker. Kita ngambil sepertiganya aja. Jangankan sepertiga. Ngambil. Ya, kapal lewat Selat Sunda gratis. Kapal lewat Selat Lombok nah, itu menarik gratis. Gratis. Sementara ini yang mengelola secara pribadi, Malaysia mengelola sendiri, Singapura mengelola sendiri. Kebetulan Singapura punya market, Malaysia punya market, kita ada kebagian marketnya sedikit. Berapa persennya tuh? Ya mungkin saya lihat mungkin persennya nggak sampai 10%. Padahal nilainya kan kapal internasional itu kan maksud itu kan. Kalau saya bilang saya kan kebetulan selain Indonesia tutup aja sekali-kali gitu. Selain saya ikut jadi pandunya, saya juga ikut jadi bisnisnya, pengelolanya. Sampai dengan jalan sama sekali tidak pernah jalan, walaupun kita sudah investasi untuk motor pandu, kita sudah investasi kurang lebih 12 miliar, ada 3 motor pandu 36 miliar. Kalau dari sisi kualitas pelayanan dengan dua negara itu gimana, Cap? Sebetulnya kalau yang namanya pandu ya, saya sudah mengamati cukup lama, saya melihat sampai sejauh mana sih pandu Indonesia kualitas. Ternyata yang namanya tingkat kesalahan, apakah dia nabrak, apakah dia kandas, itu tingkat kesalahan pandu Indonesia dari pengalaman yang ada di pelabuhan-pelabuhan itu di bawah 0, sekian persen. Kecil sekali. Dibanding dengan dua negara itu? Iya, kecil sekali. Betul, karena memang pandu-pandu kita kalau menurut saya itu memang punya semacam satu kelebihan. Banyak kelebihan. Ngomong-ngomong pandu kita banyak yang kerja di Singapura sama di Malaysia juga nggak, Cap? Tadinya ada. Oke. Tadinya ada. Namun belakangan ini saya juga pernah direkrut, namun saya nggak mau, akhirnya saya serahkan kepada orang lain. Jadi sementara ini bukan tidak mungkin ada pandu Indonesia juga yang kerja di Malaysia, ada juga yang kerja di Singapura untuk memandu Selat Malaka. Karena masalahnya di Singapura sendiri tidak punya orang Singapura. Di Singapura sendiri pandu Singapura yang ada sekarang orang Singapura tinggal 10%. Di sana orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh itu yang mandu kapal. Yang jadi mandu di Singapura. Orang Singapura sendiri tinggal 10%. Nah, timbul pertanyaan kenapa? Karena ternyata gaji pandu dibandingkan dengan gaji di darat itu sudah berimbang. Oke. Nah, itu. Jadi ngapain saya di laut itu. Kan? Kalau 20 tahun yang lalu memang masih 60% orang Singapura. Orang lain masih sedikit. Nah, menarik ya gajinya ya. Iya. Sekarang sudah nggak menarik dibandingkan dengan risiko. Risikonya. Risikonya. Kalau lihat video sama itunya ngeri juga naik apalagi ya kapal kalau malam jalan. Cuacanya kurang bagus memang terkadang timbul pemikiran, masa aku cari uang kayak begini sih. Kayaknya nggak ada yang lebih gampang. Tapi menarik sebenarnya kayak untuk kita ngomongin Selat Malaka untuk bisa ya paling tidak kita bisa sepertiga areanya itu ya sepertiga duitnya ya masuk ke kita, artinya duitnya yang ngelola kita gitu kan, menarik juga sebenarnya. Pernah dibicarakan nggak? Ya udah kalau ini kan sesuai dengan area pantainya saja gitu kan, sepertiga gitu, nggak bisa ya, atau gimana? Ternyata di dalam perkembangannya mungkin ya yang saya lihat ya. Saya ini bodoh nih nggak tahu nih. Yang saya lihat saya kebetulan di situ ada namanya TTEG. Apa itu kan? Ya, Technical Tripartite Expertise Group. Okay. Ya, jadi dari Indonesia, Malaysia, Singapura sama dari Korea, dari Jepang. Karena Selat Malaka itu hampir 60% kapal-kapal tanker Cina, Korea sama Jepang. Oh, jadi tingkat kepentingannya sangat besar. Iya. Tuh. Bawa apa itu, Cap? Bawa minyak dari Arab. Itu, ya. Dan sekarang per hari itu kurang lebih 1.100 kapal yang lewat. Per hari. 1.100. Nah, dari 1.100 itu kurang lebih ada
30 lah super ngam- tanker. Kita ngambil sepertiganya aja. Jangankan sepertiga. Ngambil. Ya, kapal lewat Selat Sunda Iya. gratis. Kapal lewat Selat Lombok Nah, itu menarik tuh, gratis. Gratis. Kalau di terusan Suez kan kita bayar. Itu kan yang lain juga bayar. Kita digratiskan. Apakah Ya, saya- bisa nggak kita Cap? Misalkan lewat Selat Malaka atau Selat Sunda? Maka saya bilang tadi kalau Selat Malaka jelas tripartit. Ya. Ya. Itu Nah, kita 3 negara. Ya, diskusi kita lah harus dengan 3 negara dengan, itu. namun sampai sekarang belum ada satu solusi bagaimana bentuknya. Karena itu memang perlu pendekatan antara pemerintah, tidak bisa dengan swasta. Pemerintah sendiri setelah saya pelajari kelihatannya kurang menguasai masalah peraturan secara internasional maupun itu. nggak ada yang fokus kali. Nah, jadi gini, dari pengalaman yang saya ikutin, kebetulan dari mulai saya belum pensiun sampai pensiun, saya ikutin TTEG, kontingen Indonesia setiap tahun ikut. Itu pertemuannya setiap tahun, Pak. Setiap tahun. Apakah di Malaysia, apakah di Indonesia, apakah di Singapura. Di Indonesia sendiri saya ikut. Mulai dari Bali, dari Bandung, dari Jogja, ikut terus. Soal pindah-pindah. Namun yang ikut selalu berbeda-beda. Kalau Malaysia, Singapura, Itu aja orangnya itu terus. Iya. Oke. Paham saya Cap. Itu. Nah, Kenapa jadi kita bagaimana nggak mau jadi- memberikan masukan kepada pemerintah yang konkret? Gitu. Itu yang saya alamin tuh. Kalau swasta mah tinggal melaksanakan aja. Tinggal gitu. melaksanakan aja. Oke, gini. Pemerintah bilang harus segini, udah. Buat kesepaman. Ya kan kalau itu kita dapat pemerintah dapat PNBP tentunya. Dapat kan. PNBP jelas Jelaskan gitu. dari konsesi Iya. pengolahan itu kan dan nggak sedikit. Karena jelas ya Bang. Iya, seribu kapal. Selat Bisa Malaka itu dibayangkan 60 sampai 70% ya wilayah perairan Indonesia. Nah, sekarang kita hanya Itu baru satu selat ya kita bicara ya, Selat Malaka. Belum Selat Sunda. Selat Sunda juga sekarang sudah luar biasa. Sama Selat Lombok sudah dinyatakan luar biasa. Hanya timbul pertanyaan. Kalau luar biasa, siapa yang akan melayani? Pandu mana? Nggak ada. Hanya pemerintah mendeklar luar biasa. Tapi kalau nanti ada Tapi kapal, marketnya ada nggak Cap? marketnya banyak, bukan ada Nah, lagi. Pertanyaannya marketnya ada. Mau nggak mereka kalau kita menyediakan layanan pandu? Sangat mau. Namun sekarang mereka ingin bertanya, kalau saya minta pandu kepada siapa? Ada peluang bagus, ya. Peluang bagus harusnya memang itu luar biasa. Artinya kalau nakodanya mau minta silakan, kalau nakodanya nggak mau. Namun dari pengalaman biasanya nakoda juga tidak mau mengambil risiko. Udah pakai pandu aja lah, paling berapa sih bayarnya? Oke. Dibandingkan dengan terjadi sesuatu. Nakoda tuh akan lebih Ya Selat Sunda sih lebih repot karena ada di sana ada penyeberangan tiap menit. orang Iya. kapal penyeberangan. Satu hari kan Merak Bakauheni, satu hari kan? 35 gerakan. Iya. Belum lagi di situ banyak tersus TUKS. Banyak yang keluar masuk. Tuh. Yang saya sayangkan itu pemerintah sudah menyatakan sebagai perairan wajib, perairan pandu luar biasa. Namun setelah saya pelajari, kalau luar biasa pasti ada yang melaksanakan pemanduan. Ternyata kepada siapa? Oke. Gak ada, sayang loh. Padahal kalau kan kita tadi pemanduan luar biasa. Padahal kalaupun kita tetapkan jadi wajib pandu kan juga tidak ada masalah kan? Bisa itu di daerah Itu kita kan kok. daerah kita kok, negara-negara kita. Ya, itu bisa. Lo lewat situ lo bayar lo Iya. gitu. Nih wajib nih gitu. Ternyata gratis. Negara kita sangat kaya. Ya. Oke. Ngerti saya. Kak. Iya. Sangat. Berarti luar biasa. Teman-teman mungkin cukup dulu kita bicara tentang sedikit tadi tentang shipping, tentang pelayaran. Terus kemudian dalam kita bicara tentang pemanduan. Kita lanjut lagi nanti dengan Pak Kapten Syahrial ini kita bicara lebih dalam lagi nanti tentang pandu. Saya tadi baru nyinggung pandu alam, kita nanti dalami lagi lah pandu alam itu mau seperti apa. Nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Cap, ilmunya luar Oke. biasa. Baik, terima kasih sama-sama. Dan wawasannya untuk Ya. Indonesia ke depan, terutama kita kalau mau jadi poros maritim ya harus menguasai Harus laut. menguasai laut. Harus masuk laut. Cap Syahrial baca yang caption dari Pak Tridoyo kan? Ya. Harus involved. Harus involve, kalau Nah, enggak harus kita masuk di nggak situ. Jadi bisa. teman-teman Kita yang hanya punya- bicara di luar aja, di kulit-kulitnya, orang lain di dalam. Iya. Kalau kata Pak Yon, kita harus apa? Saya baca juga tuh. Yang Pak Yon ya? Mm-mm. Iya. Dua-duanya saya baca. Iya, itu kan pesan yang Iya, pesan.
kita yang cukup dalam gitu kan. Kalau Pak Tri jangan hanya Pak Yon jangan hanya deklarasi, kita harus mendapatkan dari hasil laut itu. Kemudian Pak Tridoyo, kita harus terjun langsung kalau kita mau jadi negara poros maritim dunia. Oke, baik teman-teman sobat maritim, kita cukupkan. Terima kasih KF Syariel atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman.